Impact Kids. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat datang di Impact Kids. Perkenalkan, nama kakak Amanda. Hari ini kakak akan bawakan renungan di Impact Kids. Sebelumnya kakak mau menyapa nih adik-adik semua, selamat pagi. Semoga adik-adik saat ini dalam keadaan yang sehat, baik, dan juga sukacita. Nah adik-adik siap untuk mengikuti renungan hari ini? Yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Saat ini kami mau mendengarkan Tuhan firman-Mu. Tuhan yang membukakan kami supaya kami bisa mengerti setiap kata-kata yang akan Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk membaca satu ayat dari Yohanes 3 ayat 16. Yuk buka Alkitabnya, kita akan sama-sama membaca dari Yohanes 3 ayat 16. Oke ya, 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus kita semua. Sedikit cerita, saat itu Tuhan Yesus sudah dipukuli nih oleh tentara Romawi. Lalu Tuhan Yesus dipaksa untuk membawa kayu salib yang begitu besar menuju ke Bukit Golgota. Nah, di perjalanan karena Tuhan Yesus sudah merasa lemah dan tidak sanggup lagi, akhirnya Tuhan Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene, hingga akhirnya Tuhan Yesus dapat sampai ke Bukit Golgota. Saat di Bukit Golgota, Tuhan Yesus langsung dipaku di kayu salib, lalu diangkat ke udara dan disalibkan. Nah, saat disalibkan, Tuhan Yesus banyak sekali melalui kejadian-kejadian. Dari awalnya Tuhan Yesus minta tolong kepada salah satu muridnya untuk menjaga ibunya. Tuhan Yesus juga mendengar ejekan-ejekan atau olokan-olokan dari para tentara Romawi dan juga orang-orang yang menyaksikan penyaliban Yesus. Bahkan Tuhan Yesus juga diejek oleh dua penjahat yang berada di sisi kanan dan kiri Tuhan Yesus. Nah, tapi Tuhan Yesus malah mengabarkan berita baik kepada penjahat-penjahat itu, sampai akhirnya salah satu penjahat dapat percaya ke Tuhan Yesus dan akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, Tuhan Yesus juga berseru kepada Tuhan dan pada akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini sebagai rupa manusia dan Ia menggenapi nubuat tentang Mesias. Tuhan Yesus juga telah memberikan teladan. Sekalipun Ia sangat menderita, Ia tetap taat sampai mati untuk menggenapi rencana Allah. Nah, adik-adik, kerelaan Tuhan Yesus untuk mengorbankan dirinya di kayu salib merupakan bukti kasih sayang Tuhan Yesus kepada kakak dan juga adik-adik semua. Lah, kenapa kak? Ya, karena dulu itu manusia-manusia saat berbuat dosa, mereka harus mempersembahkan korban bakaran berupa hewan seperti kambing, lembu, dan lain sebagainya kepada Tuhan untuk menebus kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi karena semakin banyak dan semakin besar dosa mereka tidak lagi sanggup untuk melakukan hal tersebut. Jadi mereka sudah tidak bisa lagi menanggung dosa-dosa mereka. Tapi akhirnya melalui penderitaan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus rela disalibkan, dan Tuhan Yesus juga tidak ingin melihat anak-anaknya, kita semua, untuk menanggung akibat dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua adik-adik. Nah, oleh karena itu, kita saat ini sudah menerima anugerah Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan dan tidak perlu lagi menanggung dosa-dosa itu karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Nah, adik-adik, saat ini kakak mau mengajak adik-adik untuk semakin menyayangi Tuhan Yesus dengan cara taat dan menuruti firman Tuhan. Adik-adik juga bisa belajar
untuk mengampuni orang-orang yang mungkin sudah menyakiti adik-adik semua. Tuhan juga menjadi teladan bagi kita semua supaya kita bisa mengasihi setiap orang seperti teman-teman adik-adik atau keluarga adik-adik semua. Nah, kiranya Tuhan Yesus juga akan memampukan kita kalau kita mau taat kepada Tuhan Yesus. Nah, sekian adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah. Terima kasih sudah rela Tuhan mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita semua. Kami sangat bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang begitu besar sehingga kita bisa mendapatkan anugerah dari Tuhan, sehingga Tuhan juga memampukan kami Tuhan untuk bisa lebih taat kepada firman Tuhan, mengampuni dan juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Tuhan udah menghapus dosa-dosa kita, dan kami juga saat ini mau mulai aktivitas kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekian adik-adik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu lagi besok di Impact Kids. Bye. Impact Kids.